Miris banget. Baim Wong dan Paula Verhoeven tak mau lagi saling sapa, tidak pula mau saling jabat tangan. Paula Verhoeven masih menyisipkan senyuman meski sangat tipis. Namun langkah kakinya cenderung lemah. Sorot matanya juga sorot luka serta kepasrahan. Inilah yang nampak nyata di sidang perceraiannya dengan Baim Wong yang digelar kemarin siang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di sisi lain, Baim yang datang ke pengadilan terlebih dulu didampingi tim penasihat hukumnya justru terlihat tenang dan santai. Bahkan sambil menunggu jadwal sidang, Baim memilih makan di warung di sekitar kantor pengadilan Jakarta Selatan. Keganjilan berlanjut, bahkan lebih miris. Dua insan yang secara hukum Indonesia masih suami istri ini tak sama sekali saling tegur sapa. Publik ikut sedih dengan apa yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun lebih sedih lagi bila menyimak dengan seksama wajah serta mata Paula. Prosedur persidangan pun agak ganjil karena terbuka untuk umum. Padahal meski baru mediasi, persidangan perceraian harusnya tertutup. Apa yang terjadi membuat publik terutama warganet berasumsi liar. Mungkinkah ini disengaja? Mungkinkah pihak Baim belum puas membongkar pengkhianatan Paula? Mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik. Doain aja. Nantilah, nggak usah sekarang. Belum di pembuktian kan gitu. Jangan sampai ya anak-anak tuh tahu gitu. Jangan sampai menampuk air di dulang kena muka sendiri. Allah mah tahu, udah itu aja. Yeah. Sikap serta gestur tubuh Baim pada Paula ataupun sebaliknya menyiratkan bahwa mediasi gagal total. Memang ini baru mediasi pertama. Majelis hakim pun meminta kedua pihak bermediasi di luar persidangan sampai sidang selanjutnya. Namun perdamaian justru kian nyata jauh panggang dari api. Palu cerai dari hakim pun seolah tinggal menghitung hari saja. Baim Wong dibalik ketenangan wajahnya ternyata begitu tegas dan ngotot ingin segera resmi berpisah. Ia juga tegas membuat gugatan hak asuh atas Kiano dan Kenzo, dua buah hatinya hasil pernikahan dengan Paula. Minta doanya aja ya. Mediasi dilanjutkan lagi pada hari Senin jam 1 atau jam 2. Belum ada titik temu, dibahas nanti dibuatkan usulan untuk hak asuh anak itu pada hari Senin siang. Treatment seorang ibu dengan ayah itu berbeda. Treatment seorang ayah pada ibu juga berbeda. Nah itu harus dikombin gitu. Intinya bagaimana anak itu mendapatkan yang terbaik. Meski simpati publik lebih banyak ke Paula, namun posisi hukum Paula masih terpojok. Pihak Baim mengklaim punya semua bukti yang dibutuhkan pengadilan terkait tindak pengkhianatan Paula. Akankah sang supermodel ini menyerah dan pasrah? Untuk urusan gugatan, saya serahkan langsung ke kuasa hukum saya. Irish Bella diboyong ke rumah mewah suami barunya. Amar Zoni kecewa berat. Bak mendapat durian runtuh, Irish Bella siap tempati rumah barunya yang mewah dan megah bak istana, milik suami barunya Haldi Sabri. 3 hari pasca menikah, Irish Bella bersama 2 anaknya Air dan Ara diboyong Haldi Sabri ke tanah kelahiran Haldi di Aceh. Pengusaha alat-alat kesehatan itu mengajak mudik Ibel, tak hanya untuk dikenalkan kepada keluarga besarnya, tapi mereka juga dikabarkan akan menggelar resepsi sekaligus prosesi pernikahan adat Aceh. Kita udah sampai, let's go. Kedatangan Iris di Aceh disambut hangat keluarga besar Haldi yang sudah menanti di rumah. Namun yang bikin gagal fokus adalah rumah Haldi terlihat luas dan besar hingga dipenuhi barang-barang mewah bak sebuah istana.
Melihat itu, banyak warganet menyebut Ibel beruntung mendapat suami baru seorang pengusaha tajir melintir yang dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain di kampung halamannya Aceh, Haldi Sabri ternyata juga memiliki rumah mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Di rumah inilah nantinya Irish Bella dan 2 anaknya akan tinggal bersama Haldi. Kehidupan baru Ibel setelah menyandang Nyonya Haldi yang bergelimang kemewahan dan kebahagiaan berbanding terbalik dengan sang mantan Amar Zoni. Amar yang sedih dan kecewa karena dicampakkan Ibel hidup merana di dalam penjara gara-gara kasus narkoba yang menjeratnya. Siapa menabur akan menuai. Amar sedang menuai semua perbuatannya. Berat memang, sangat berat. Kehilangan semuanya. Kehilangan istri yang sangat dicintai, kehilangan pula elusan ceria dari anak-anaknya. Kita agak kaget ya, karena kan beritanya juga terkesan mendadak gitu. Kita nggak tahu perjalanan setelah bercerai dengan Amar itu bagaimana gitu. Kita dari keluarga Amar sendiri tidak ada yang datang sih ya, termasuk adiknya mungkin nggak datang. Edward Akbar serang balik Kimberly Ryder lewat bukti CCTV. Pihak Edward Akbar menunjukkan perlawanan terhadap Kimberly Ryder ketika sidang perceraian mereka yang beragendakan mendengar keterangan saksi dari tergugat digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu kemarin. Menghadirkan sepupunya untuk memberi kesaksian, Edward Akbar membantah tudingan melakukan tindak KDRT seperti yang dibeberkan Kimberly pada sidang sebelumnya. Mengenai penyekapan sendiri kan memang sudah disampaikan ya ketika Edward hadir di dalam suatu stasiun TV bahwa tidak ada penyekapan. Pernyataan saksi sebenarnya ya apa yang dia lihat aja sih selama ini, karena kan selain dari itu kan banyak yang nggak kelihatan. Tak cukup membantah, pihak Edward juga melakukan serangan balik dengan menyebut adanya dugaan kekerasan yang dilakukan Kimberly terhadap anak mereka. Untuk memperkuat tuduhannya, pihak Edward menyertakan bukti berupa surat dan rekaman CCTV. Mengenai bukti kami sudah sampaikan tadi, ada beberapa diantaranya yaitu KTP, ya, akte anak, dan juga CCTV. Sebagai ibu ada yang kelepasannya ada, disiksa pun juga tidak, dan setelah itu pun aku minta maaf sama Aisyah. Dan ketika pihaknya mendapat kesempatan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan, Edward Akbar justru mangkir dan memilih tampil di sebuah program televisi untuk membicarakan soal perseteruannya dengan Kimberly. Perilaku Edward itu tentu saja mengundang tanda tanya. Apakah Edward tidak berani berhadapan langsung dengan Kimberly di persidangan? Atau Edward sengaja memilih mengkomersilkan masalah rumah tangganya yang sedang di ujung tanduk? Iya kan aneh gitu, dia datang ke acara TV tapi dia nggak datang ke sidang. Selesaiinnya semua di sini aja gitu loh. Bantahan dan serangan balik dari Edward membuat perseteruan rumah tangga Edward dan Kimberly makin panas. Tidak ingin berpolemik lebih panjang, Kimberly pun berharap gugatan cerainya bisa segera diputuskan. Sebab Kimberly tidak lagi berharap membaik dari pernikahannya dengan Edward dan mempersilahkan Edward mencari istri lagi. Ya, doesn't matter anymore anyway. Lu udah talak gue. Gue masa idah pun juga udah selesai. Lo mau cari istri baru juga terserah.
Miris banget. Baim Wong dan Paula Verhoeven tak mau lagi saling sapa, tidak pula mau saling jabat tangan. Paula Verhoeven masih menyisipkan senyuman meski sangat tipis. Namun langkah kakinya cenderung lemah. Sorot matanya juga sorot luka serta kepasrahan. Inilah yang nampak nyata di sidang perceraiannya dengan Baim Wong yang digelar kemarin siang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di sisi lain, Baim yang datang ke pengadilan terlebih dulu didampingi tim penasihat hukumnya justru terlihat tenang dan santai. Bahkan sambil menunggu jadwal sidang, Baim memilih makan di warung di sekitar kantor pengadilan Jakarta Selatan. Keganjilan berlanjut, bahkan lebih miris. Dua insan yang secara hukum Indonesia masih suami istri ini tak sama sekali saling tegur sapa. Publik ikut sedih dengan apa yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun lebih sedih lagi bila menyimak dengan seksama wajah serta mata Paula. Prosedur persidangan pun agak ganjil karena terbuka untuk umum. Padahal meski baru mediasi, persidangan perceraian harusnya tertutup. Apa yang terjadi membuat publik, terutama warganet, berasumsi liar. Mungkinkah ini disengaja? Mungkinkah pihak Baim belum puas membongkar pengkhianatan Paula? Mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik. Doain aja. Nantilah, nggak usah sekarang. Belum di pembuktian kan gitu. Jangan sampai ya anak-anak tuh tahu gitu. Jangan sampai menampuk air di dulang kena muka sendiri. Allah mah tahu udah itu aja. Sikap serta gestur tubuh Baim pada Paula ataupun sebaliknya menyiratkan bahwa mediasi gagal total. Memang ini baru mediasi pertama. Majelis Hakim pun meminta kedua pihak bermediasi di luar persidangan sampai sidang selanjutnya. Namun perdamaian justru kian nyata jauh panggang dari api. Palu cerai dari Hakim pun seolah tinggal menghitung hari saja. Baim Wong dibalik ketenangan wajahnya ternyata begitu tegas dan ngotot ingin segera resmi berpisah. Ia juga tegas membuat gugatan hak asuh atas Kiano dan Kenzo, dua buah hatinya hasil pernikahan dengan Paula. Minta doanya aja ya. Mediasi dilanjutkan lagi pada hari Senin jam 1 atau jam 2. Belum ada titik temu, dibahas nanti dibuatkan usulan untuk hak asuh anak itu pada hari Senin siang. Treatment seorang ibu dengan ayah itu berbeda. Treatment seorang ayah pada ibu juga berbeda. Nah itu harus dikombin gitu. Intinya bagaimana anak itu mendapatkan yang terbaik. Meski simpati publik lebih banyak ke Paula, namun posisi hukum Paula masih terpojok. Pihak Baim mengklaim punya semua bukti yang dibutuhkan pengadilan terkait tindak pengkhianatan Paula. Akankah sang supermodel ini menyerah dan pasrah? Untuk urusan gugatan, saya serahkan langsung ke kuasa hukum saya. Irish Bella diboyong ke rumah mewah suami barunya. Amar Zoni kecewa berat. Bak mendapat durian runtuh, Irish Bella siap tempati rumah barunya yang mewah dan megah bak istana, milik suami barunya Haldi Sabri. 3 hari pasca menikah, Irish Bella bersama 2 anaknya, Air dan Ara, diboyong Haldi Sabri ke tanah kelahiran Haldi di Aceh. Pengusaha alat-alat kesehatan itu mengajak mudik Ibel, tak hanya untuk dikenalkan kepada keluarga besarnya, tapi mereka juga dikabarkan akan menggelar resepsi sekaligus prosesi pernikahan adat Aceh. Kita udah sampai, let's go. Kedatangan Irish di Aceh disambut hangat keluarga besar Haldi yang sudah menanti di rumah. Namun yang bikin gagal fokus adalah rumah Haldi terlihat luas dan besar hingga dipenuhi barang-barang mewah bak sebuah istana.
Melihat itu, banyak warganet menyebut Ibel beruntung mendapat suami baru seorang pengusaha tajir melintir yang dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain di kampung halamannya Aceh, Haldi Sabri ternyata juga memiliki rumah mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Di rumah inilah nantinya Irish Bella dan 2 anaknya akan tinggal bersama Haldi. Kehidupan baru Ibel setelah menyandang Nyonya Haldi yang bergelimang kemewahan dan kebahagiaan berbanding terbalik dengan sang mantan Amar Zoni. Amar yang sedih dan kecewa karena dicampakkan Ibel hidup merana di dalam penjara gara-gara kasus narkoba yang menjeratnya. Siapa menabur akan menuai. Amar sedang menuai semua perbuatannya. Berat memang, sangat berat. Kehilangan semuanya. Kehilangan istri yang sangat dicintai, kehilangan pula elusan ceria dari anak-anaknya. Kita agak kaget ya, karena kan beritanya juga terkesan mendadak gitu. Kita nggak tahu perjalanan setelah bercerai dengan Amar itu bagaimana gitu. Kita dari keluarga Amar sendiri tidak ada yang datang sih ya, termasuk adiknya mungkin nggak datang. Edward Akbar serang balik Kimberly Ryder lewat bukti CCTV. Pihak Edward Akbar menunjukkan perlawanan terhadap Kimberly Ryder ketika sidang perceraian mereka yang beragendakan mendengar keterangan saksi dari tergugat digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu kemarin. Menghadirkan sepupunya untuk memberi kesaksian, Edward Akbar membantah tudingan melakukan tindak KDRT seperti yang dibeberkan Kimberly pada sidang sebelumnya. Mengenai penyekapan sendiri kan memang sudah disampaikan ya ketika Edward hadir di dalam suatu stasiun TV bahwa tidak ada penyekapan. Pernyataan saksi sebenarnya ya apa yang dia lihat aja sih selama ini, karena kan selain dari itu kan banyak yang nggak kelihatan. Tak cukup membantah, pihak Edward juga melakukan serangan balik dengan menyebut adanya dugaan kekerasan yang dilakukan Kimberly terhadap anak mereka. Untuk memperkuat tuduhannya, pihak Edward menyertakan bukti berupa surat dan rekaman CCTV. Mengenai bukti kami sudah sampaikan tadi, ada beberapa diantaranya yaitu KTP, ya, akte anak, dan juga CCTV. Sebagai ibu ada yang kelepasannya ada, disiksa pun juga tidak, dan setelah itu pun aku minta maaf sama Aisyah. Dan ketika pihaknya mendapat kesempatan menghadirkan saksi dan bukti di persidangan, Edward Akbar justru mangkir dan memilih tampil di sebuah program televisi untuk membicarakan soal perseteruannya dengan Kimberly. Perilaku Edward itu tentu saja mengundang tanda tanya. Apakah Edward tidak berani berhadapan langsung dengan Kimberly di persidangan? Atau Edward sengaja memilih mengkomersilkan masalah rumah tangganya yang sedang di ujung tanduk? Iya kan aneh gitu, dia datang ke acara TV tapi dia nggak datang ke sidang. Selesaiinnya semua di sini aja gitu loh. Bantahan dan serangan balik dari Edward membuat perseteruan rumah tangga Edward dan Kimberly makin panas. Tidak ingin berpolemik lebih panjang, Kimberly pun berharap gugatan cerainya bisa segera diputuskan. Sebab Kimberly tidak lagi berharap membaik dari pernikahannya dengan Edward dan mempersilahkan Edward mencari istri lagi. Ya, doesn't matter anymore anyway. Lu udah talak gue. Gue masa idah pun juga udah selesai. Lo mau cari istri baru juga terserah.